Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk melihat tanda yang keempat dari kedatangan Yesus Kristus yang semakin dekat. Tanda-tanda pengangkatan gereja sudah semakin dekat. Kita akan melihat dari sudut pandang budaya, bahwa budaya di mana Anda dan saya hidup, bahkan semakin mendekat kedatangan Yesus kali yang kedua, maka budaya dunia ini, budaya yang ada di sekitar kehidupan kita, akan menjadi semakin tidak bersahabat, khususnya terhadap kekristenan. Ini sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Saya mengajak Anda membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ini adalah permulaan atau awal dari masa kesesakan, awal dari penderitaan menjelang zaman baru, menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di sana Yesus berkata, "Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Ini bicara tentang budaya, culture, di mana Anda dan saya hidup. Bahkan culture, budaya yang akan menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua adalah budaya yang semakin toksik, budaya yang semakin tidak friendly terhadap kekristenan. Kalau Anda perhatikan satu fenomena yang terjadi di dunia sekitar kehidupan kita, salah satu ironi terbesar di zaman ini adalah banyak perilaku yang ditolerir oleh semua orang. Tidak peduli betapa salahnya perilaku tersebut, tidak peduli betapa berdosanya perilaku tersebut. Seakan-akan dunia bisa menerimanya, dunia bisa memakluminya, dunia bisa menolerirnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, inilah ironi, pada saat yang bersamaan, kesalahan sekecil apapun yang dibuat oleh seseorang, baik itu dalam perkataan, dalam pemikiran, di dalam perbuatannya, sekecil apapun kesalahan itu bisa menjadi satu kesalahan yang besar, menjadi penyebab orang harus mengundurkan diri dari jabatannya, orang harus meninggalkan pekerjaannya, orang harus kehilangan profesinya, yang berakibat pada kehancuran sosial, kehancuran finansial daripada orang yang membuat kesalahan tersebut. Di zaman di mana banyak kesalahan yang lain, tetapi satu kesalahan kecil bisa diteropong di mikroskop menjadi kesalahan yang besar, padahal mungkin tidak sebesar kesalahan yang dibuat oleh banyak orang yang lainnya. Dan hanya karena seseorang berani mengatakan kebenaran, berani tidak setuju atau tidak sepakat dengan ide-ide atau budaya yang populer, maka hal itu bisa mendatangkan serangan, hujatan, ya bahkan kebencian, tekanan dari para netizen, dari orang-orang di sekitar kehidupannya, ataupun dari media, agar orang itu minta maaf, padahal tidak ada yang perlu dimintain maaf. Ya mungkin hanya prinsip kehidupan dia berbeda dengan kehidupan dunia, tetapi justru orang yang mau menyatakan kebenaran ini harus minta maaf, merasa bersalah, harus merasa malu, bahkan harus mengundurkan diri dari jabatan atau posisi yang dia punyai saat itu. Jadi kita hidup di tengah budaya yang sudah rusak, budaya yang semakin toksik. Kalau biasanya
ya kita langganan majalah, langganan koran, atau langganan produk apapun ya yang sifatnya langganan. Kalau kita mau putuskan langganan itu, kita bicaranya I cancel my subscription. Ya, aku batalkan ya perjanjianku, aku cancel. Aku tidak mau lagi berlangganan majalah itu, aku tidak mau lagi berlangganan koran itu. Tetapi hari-hari ini kata cancel atau kata membatalkan itu bukan saja berlaku bagi barang, bukan saja berlaku bagi produk, tetapi hari-hari ini kita mengenal dengan sebutan cancel culture. Cancel culture, yang di cancel itu adalah orang, pribadi, individu yang dirasa punya opini, yang punya prinsip kehidupan yang berbeda dengan dunia, berbeda dengan budaya atau opini yang populer yang sedang berlaku, sehingga orang ini menjadi incaran netizen untuk dihujat, untuk dihina, untuk dijatuhkan. Bahkan orang ini pun bisa diboikot. Kalau dulu kita memboikot barang, memboikot merek, sekarang yang diboikot orang. Itulah yang kita kenal, kalau di dunia barat kita kenal dengan sebutan cancel culture. Ya, orang suka di cancel. Kalau Anda tidak sepakat dengan orang itu, Anda bisa membuka satu akun Facebook atau akun Instagram. Tujuannya hanya untuk menjatuhkan orang itu, mendapatkan ya suara-suara, atau bahkan Anda bisa mengajukan petisi supaya orang itu di cancel, orang itu ya disingkirkan dari masyarakat, pengaruhnya tidak ada lagi, karyanya mati, dianggap tidak berguna. Itulah cancel culture. Dan itulah budaya yang hari-hari ini semakin ngetren, bahkan akan menjadi semakin intensif menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Cancel culture menghukum seseorang karena dia melakukan atau mengatakan atau memikirkan sesuatu yang dianggap melanggar aturan yang tidak tertulis di dunia liberal. Di dunia liberal seharusnya semua orang bebas melakukan apapun karena ada kemerdekaan, ada kebebasan. Bahkan tadi saya katakan perilaku yang berdosa pun bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi ironisnya adalah ada kesalahan kecil aja, orang itu bisa semacam dieksekusi, dihukum mati. Mati reputasinya, mati pengaruhnya, mati profesinya, mati keuangannya. Cancel culture artinya menghentikan dukungan kepada orang yang dianggap berkomentar tidak pantas atau melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima dengan cara memboikot karya mereka. Ini yang mungkin di Indonesia belum begitu terasa, tapi bukan berarti tidak terjadi. Kita sudah punya contoh waktu pilkada di Jakarta tahun 2017. Ada seseorang yang di-cancel, sehingga sampai hari ini pengaruh orang itu pun menjadi minim. Dia tidak bisa lagi menjabat jabatan-jabatan tertentu, posisi yang strategis di dalam pemerintahan. Karena apa? Orang itu sudah diboikot, orang itu sudah di-cancel. Padahal apakah dia bersalah? Ya mungkin dia ada kesalahan dibandingkan kesalahan banyak orang yang lainnya. Kesalahannya itu tidak sebanding, saudara. Tapi membuat orang itu di-cancel. Kenapa? Karena seluruh Indonesia tiba-tiba berdemo di Jakarta, menekan pengadilan untuk menghukum orang ini. Akhirnya orang itu di-cancel. Jadi bukan berarti cancel culture ini hanya terjadi di Amerika. Oh, di Amerika memang sedang ngetren, sedang populer. Ya dimulai dari tahun 2017 ketika ada ya para perempuan yang muncul dan mendeklarasikan, mereka menuduh bahwa ada seorang produser di Hollywood yang melecehkan mereka secara seksual. Makanya muncul kegerakan yang dinamakan Me Too movement. Me Too, Me Too. Aku juga. Oh, kamu juga dilecehkan, aku juga. Me Too movement.
Dan itu mulai ngetren yang namanya budaya cancel ini. Orang mulai di cancel. Sekarang hari-hari ini yang banyak di cancel adalah pendeta-pendeta yang berani menyuarakan kebenaran, yang mempromosikan hidup kudus, yang mempromosikan hidup sederhana. Itu orang-orang itu di cancel, saudara. Ada seorang penyanyi Kristen yang sangat terkenal, yang mungkin lagu-lagunya Anda kenal, karena dia mempromosikan purity, kemurnian hidup. Di cancel. Anda tahu siapa yang meng-cancel? Pendeta lain, saudara. Sesama pendeta saling meng-cancel satu sama lain karena tidak sepakat tentang kemurnian hidup. Itulah budaya yang sangat toksik. Budaya yang akan menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Ada seorang pendeta, saya tidak akan sebutkan namanya, pendeta yang sangat terkenal di Alabama, Amerika. Jemaatnya 60.000, salah satu jemaat terbesar di Amerika. Dia pada waktu kosongnya, dia melihat postingan-postingan Instagram dan Facebook dari para pembicara, para tokoh yang boleh diberikan sebutan sebagai tokoh konservatif. Konservatif itu artinya benar-benar alkitabiah, ya boleh dikatakan dari sisi pandang dunia itu orang yang kuno. Prinsip-prinsip hidupnya sangat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia menerima firman Tuhan itu sepertinya letter luck, ya, jadi benar-benar diterima apa adanya dan dihidupi. Pendeta ini dia iseng saja, saudara. Dia mulai klik like, love, ya kan, itu kan hal yang biasa. Oh, aku suka postingannya. Oh, aku suka dengan perkataannya yang menginspirasi. Dia like, dia love beberapa tulisan postingan yang ada. Tanpa dia sadari, saudara, ada seorang guru di Alabama, guru SMA, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pendeta ini. Guru ini kemudian membuat satu akun Facebook, tujuannya untuk meng-cancel, untuk memboikot pendeta ini, hanya karena dia melike postingan orang yang dianggap bagi guru ini, oh itu sesuatu yang ofensif, sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya populer hari ini, sesuatu yang aku merasa tidak nyaman. Seorang pendeta kok bisa seperti itu? Akhirnya Facebook ini diciptakan dan rupanya banyak orang yang melihat Facebook ini. Apa yang terjadi pada pendeta itu, saudara? Pendeta itu akhirnya diboikot. Tempat ibadah, dia menyewa satu tempat ibadah di sebuah perumahan. Sudah dapat izin, dia bayar sewa, semuanya administrasi baik dan tertib. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul pengumuman dari otoritas perumahan kota bahwa gereja itu tidak bisa lagi beribadah di lokasi perumahan, hanya karena dia melike atau love, ya, postingan orang-orang konservatif. Bahkan gereja ini punya pusat kesehatan yang memberikan layanan kesehatan gratis buat penghuni perumahan. Otoritas perumahan kota bilang itu pusat kesehatan harus ditutup, tidak boleh lagi buka, hanya karena dia melike postingan Facebook, saudara. Itulah cancel culture, dan itu sedang terjadi di dunia sekitar kita, dan Anda harus menyadarinya. Ya, Indonesia masih belum terlalu, tetapi karena seringkali Indonesia ini suka, ya, kiblatnya ke dunia barat, maka tinggal tunggu waktu saja. Dan hanya karena tidak dimunculkan di media bukan berarti tidak terjadi sama sekali. Karena di dalam grassroots, ya, dia kehidupan kita sehari-hari itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Bahkan gereja itu yang berjemaat 60.000 tadi, dia menyewa 2 ruangan auditorium di sebuah sekolah di Alabama. Dia bayar $800.000 dia bayar setiap tahunnya untuk sewa. Hanya karena dia melike Facebook tadi,
Dewan kota memutuskan tidak boleh lagi gereja itu beribadah di auditorium yang dia sewa, yang dia bayar dengan benar, saudara. Jadi dengan singkat kata, pendeta ini sudah di-cancel. Sampai dia harus minta maaf. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, 3 kali dia harus mengeluarkan permintaan maaf. Untuk sesuatu yang tidak salah. Tetapi dia harus minta maaf untuk menyelamatkan gerejanya. Untuk menyelamatkan pelayanannya. Untuk sesuatu yang tidak salah, saudara. Apa sih dosanya orang melike postingan orang lain? Ya kan, kecuali Anda melike ya situs-situs porno, ya kan, hal-hal yang bersifat rasisme dan lain sebagainya, itu lain cerita. Tapi ini postingan yang netral, postingan yang berisi firman Tuhan, tetapi bisa membuat orang itu di-cancel, orang itu tidak lagi dianggap, dia harus disingkirkan dari masyarakat. Dan kalau Anda pikir ini hanya terjadi pada orang-orang yang terkenal, ya tidaklah tepat. Karena orang yang tidak terkenal pun bisa mengalami yang namanya cancel culture. Saya ambil contoh seorang artis lokal. Dia mempublikasikan desain yang dia buat, dan ini original dia punya. Kemudian begitu dia posting di sosial media, apa yang terjadi? Banyak serangan. Dianggap orang ini nyontek, orang ini tidak original. Ya, ini nyontek dari artis yang lain. Ini bukan ide dia sendiri, ini idenya orang lain, dia copas. Dia bilang enggak, itu original. Awalnya dia membela diri, tapi sudah terlambat, saudara. Kenapa? Karena ratusan orang sudah menghujatnya di akun Instagramnya dan memboikot dia, bahkan melecehkan orang ini. Dia akhirnya minta maaf, tetapi permintaan maafnya pun tidak berdampak apa-apa. Dia katakan demikian ketika diwawancarai, apa yang dia rasakan ketika mengalami di-cancel oleh banyak orang. Dia katakan, aku sudah melewati 5 kali keguguran, dan aku sudah berhasil sembuh dari kanker payudara. Tetapi kejadian di-cancel ini lebih menyakitkan dari semua itu. Bayangkan Anda disingkirkan, Anda dihujat untuk sesuatu yang adalah milik Anda, yang merupakan ide Anda, yang merupakan kreasi Anda. Inilah cancel culture. Ada seorang atlet, saya katakan atlet dalam tanda kutip, kenapa? Karena dia bukan benar-benar atlet yang berlomba secara fisik. Ini atlet di dunia Mobile Legends, ya, orang Indonesia. Ketahuan dia punya selingkuhan, rupanya, ya. Dan apa yang terjadi? Ada orang yang tidak terima. Ya, padahal kehidupan pribadi, oke lah, kita tahu selingkuh itu salah, ya kan. Tetapi ya, itu kehidupan pribadi orang lain. Tiba-tiba orang ini karena dia tidak terima, dia bikinlah heboh kasus ini. Akhirnya orang ini di-cancel. Dia harus kehilangan kontrak pekerjaan, dia kehilangan penghasilan, dia kehilangan pengikut, dan orang ini pun di-cancel. Itulah tren yang mungkin tidak kita alami sendiri, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan kita hidup benar, kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Bukan berarti segala sesuatu bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Karena itu kalau Anda punya profesi sebagai YouTuber, Anda harus waspada. Karena suatu ketika Anda pikir jadi YouTuber, wah asik ya, kerjanya santai gitu. Itu adalah satu profesi yang sangat-sangat berisiko. Karena sekali waktu Anda terpeleset dengan satu isu yang kecil saja, perkataan Anda dianggap rasis, atau Anda dianggap ya mendukung orang yang, atau satu kelompok yang
tidak didukung atau dianggap sesat oleh masyarakat luas, maka Anda bisa kehilangan pengaruh, Anda bisa kehilangan penghasilan, akun Anda bisa di take down, bisa ditutup, Anda bisa dikucilkan, Anda bisa jatuh di dalam reputasi Anda. Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat rentan, saudara. Khususnya terhadap cancel culture ini. Karena budaya di dunia ini semakin lama semakin toksik. Sudah tidak tahu lagi standar yang benar yang mana. Bagaimana caranya supaya Anda tidak di-cancel? Nggak ada yang tahu juga. Karena itu aturan yang tidak tertulis di dunia liberal. Jadi cancel culture punya pola. Polanya adalah yang pertama, dia mempermalukan dengan mengekspos kepada publik. Ini bisa oleh individu, bisa juga kalau di Indonesia terkenal dengan tim buzzer, ya kan? Tim buzzer bisa meng-cancel Anda. Kemudian yang kedua, setelah mempermalukan, dia memaksa orang itu untuk mengakui kesalahannya, untuk meminta maaf, padahal belum tentu ada yang perlu dimaafkan. Belum tentu dia harus minta maaf karena tidak ada yang salah dari apa yang dia perbuat. Yang ketiga, tujuan daripada cancel culture adalah menyingkirkan, mendiskreditkan orang sehingga pengaruhnya tidak lagi diperhitungkan. Ini bisa terjadi pada siapapun, terkenal atau tidak, dan isunya pun bervariasi. Masing-masing negara punya isu yang berbeda-beda terhadap cancel culture ini. Kalau di Amerika, Anda menentang LGBTQ, Anda bisa di-cancel. Anda menentang Black Lives Matter, BLM, Anda bisa. Karena itu berkaitan dengan rasisme, Anda bisa di-cancel. Anda bisa disingkirkan. Ya, kalau di Korea Selatan lebih fokus kepada moral daripada figur publik. Kalau dia ketahuan korupsi, dia ketahuan menggelapkan dana, ya itu bisa di-cancel dan dia harus mengundurkan diri dari jabatannya, tersingkir, namanya tidak pernah lagi terdengar, pengaruhnya hilang total. Karena apa? Di-cancel. Kalau di Indonesia, jangan coba-coba Anda menaikkan atau mengangkat isu agama, isu politik. Itu sangat mudah Anda di-cancel, Anda disingkirkan, Anda dihujat. Padahal mungkin apa yang Anda katakan itu sifatnya netral, yang tidak merugikan siapapun, tetapi merugikan satu orang pun Anda bisa dituntut. Dan Anda bisa kehilangan penghasilan Anda seumur hidup. Itulah kekejaman daripada cancel culture. Dan budaya cancel culture ini sama sekali tidak alkitabiah. Bahkan saya mau katakan budaya dunia menjelang pengangkatan gereja, menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, akan semakin tidak alkitabiah. Artinya semakin menjauh, semakin berlawanan dengan ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Mari kita buka di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Inilah pengajaran Yesus yang sama sekali bertentangan, berlawanan dengan cancel culture. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betapa berseberangannya ajaran Yesus dengan cancel culture. Hanya karena Anda mengasihi Tuhan, bukan berarti dunia bisa menerima hal itu. Hanya Anda kepingin mengasihi satu sama lain, membela sahabat Anda, bukan berarti dunia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik. Anda bisa dikritik habis-habisan, Anda bisa dijatuhkan sampai pengaruh Anda sama sekali hilang.
Itulah cancel culture. Mengkritik orang yang tidak kita kenal. Bahkan berusaha agar dia tersingkir, dia dipecat, dia dipermalukan, dia diboikot. Hanya karena dia berani untuk tidak setuju dengan opini populer. Itulah cancel culture, dan hal itu sangat bertentangan dengan hukum kasih. Karena Yesus sendiri meluangkan banyak waktu dengan mereka yang telah di-cancel oleh masyarakat. Orang-orang yang dekat dengan Yesus adalah orang-orang yang mengalami boikot dari masyarakat di sekitar kehidupan mereka. Perempuan di dekat sumur. Dalam Yohanes pasal yang keempat. Ini adalah perempuan yang sudah diboikot. Perempuan yang sudah di-cancel oleh teman-temannya, oleh komunitas di mana dia hidup dan tinggal. Tetapi Yesus justru bercakap-cakap, menunjukkan sikap yang baik terhadap perempuan Samaria ini, saudara. Yesus menyentuh orang kusta, yang hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum Taurat. Orang kusta adalah orang yang di-cancel, orang yang harus disingkirkan, dikucilkan. Tetapi Yesus menjamah orang ini. Yesus menyembuhkan orang kusta. Yesus makan dengan orang berdosa yang dipandang hina oleh masyarakat zaman itu. Yesus memberkati anak kecil saat semua orang kepingin supaya mereka ini disingkirkan, diabaikan saja. Yesus menunjukkan belas kasihan pada perempuan yang kedapatan berzina. Bayangkan, saudara, hari-hari ini kalau Anda melakukan seperti tadi contohnya, ya kan, dia selingkuh, bisa menyebabkan Anda di-cancel. Ini kedapatan berzina. Tetapi Yesus menunjukkan belas kasihan kepada perempuan ini. Yesus menerima penyembahan dari wanita yang dikritik karena menuangkan minyak yang mahal. Ini sangat berlawanan dengan cancel culture hari-hari ini. Yesus menjamah orang yang matanya buta, yang telinganya tuli. Ini orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dianggap rendah di tengah masyarakat pada zaman itu. Yesus mengusir setan dari orang yang penuh kekerasan, yang maunya menyakiti dirinya sendiri, menyayat-nyayat tubuhnya dengan batu. Keras hidupnya. Tapi Yesus menyembuhkan dan mengusir setan dari kehidupannya. Yesus bahkan di detik-detik terakhir kehidupannya di muka bumi ini, dia menghibur seorang kriminal yang disalibkan di samping dia. Kriminal ini sudah di-cancel oleh masyarakat, tidak diperhitungkan lagi oleh masyarakat. Tetapi bagi Tuhan, jiwa manusia sangat berharga. Karena itu dia tidak pernah meng-cancel siapapun yang mau datang kepada dia. Bahkan setelah kebangkitan, Yesus meyakinkan kembali seorang murid yang ragu dan meneguhkan kembali seorang murid lain yang telah menyangkali dia. Orang-orang yang seharusnya di-cancel, kita kan seringkali suka meremehkan, ya. Bahkan hamba Tuhan pun suka meremehkan yang namanya Thomas, yang namanya Petrus, hanya karena mereka punya dosa yang diungkap di dalam Alkitab. Kita memandang mereka rendah, kita suka menjelek-jelekan mereka. Oh iya, memang kita harus belajar dari dosa mereka, dari kelemahan mereka, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Tetapi mereka tetap adalah rasul utama Yesus, saudara, yang patut kita segani, yang patut kita hormati, yang patut kita teladani, saudara. Ya, kita pun orang Kristen seringkali suka meng-cancel Thomas, suka meng-cancel Petrus. Tetapi Yesus memulihkan mereka berdua. Yesus merangkul mereka kembali. Ayo kembali, ayo melayani lagi. Ayo, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Ayo, engkau gak perlu ragu lagi. Ini aku.
Jadi cancel culture itu sama sekali tidak ada di hati Yesus, bahkan sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari yang namanya cancel culture. Karena tugas kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan semakin intoleran kondisi dunia ini, semakin kesalahan kecil bisa di blow up menjadi masalah yang besar. Kalau Anda melihat fenomena itu terjadi, dan kalau hal itu semakin intensif nantinya, Anda tahu bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita melihat di sisa waktu yang ada, kita melihat karakteristik daripada cancel culture. Ini yang dibahas oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat yang ke-10 sampai 12. Seperti apa sih cancel culture? Budaya yang seperti apakah yang menggambarkan cancel culture? Yang pertama, cancel culture adalah budaya yang penuh dengan kedurhakaan. Apa maksudnya? Kalau Anda lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-10, dalam bahasa Indonesia dikatakan banyak yang akan murtad. Tetapi dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Kalau bisa dibuka di dalam Matius 24 ayat yang ke-10 versi King James Version. Di sana dikatakan budaya masa kini, many will be offended. Artinya apa? Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, kenapa sampai ada cancel culture? Karena manusia yang ada di muka bumi ini akan semakin mudah tersinggung. Many will be offended. Offended itu tersinggung, saudara. Sakit perasaannya. Ya, dia karena perkataan yang tajam, perkataan yang sebenarnya benar, tapi dia nggak bisa terima. Sehingga tersinggung perasaannya. Dan Yesus katakan manusia akan semakin mudah tersinggung menjelang masa kesesakan yang besar. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, manusia akan semakin sensi. Semakin banyak manusia yang baper. Karena itu saya berdoa supaya Anda tidak termasuk di dalam golongan orang yang demikian. Dan Yesus menghubungkan orang yang mudah tersinggung dengan saling membenci dan saling menyerahkan. Bahasa Inggris dikatakan saling mengkhianati. Ya, karena dia tersinggung, dia benci akhirnya. Dan karena dia benci, dia menyerahkan. Menyerahkan apa maksudnya? Mengkhianati maksudnya apa? Mengkhianati artinya orang ini secara sengaja mengungkapkan atau mengekspos sesuatu yang tersembunyi. Akhirnya apa? Ketika orang itu tersinggung dan dia mulai benci, dia mulai korek-korek kesalahan orang yang menyinggung perasaannya. Dia cari-cari dosanya. Dia bahkan ya secara sengaja, itu artinya dia aktif. Sampai dia mendapatkan, oh ternyata orang ini tuh kayak gini loh. Dia gak berhak nyerang aku. Dia gak berhak menyinggung perasaanku seperti itu. Karena dia juga kayak gitu. Dia juga punya dosa. Kan kita seringkali mendengar, ya kalau Anda menyapu lantai kotor dengan sapu yang kotor, ya lantainya juga tidak akan bersih, gitu kan. Memang manusia gak ada yang sempurna. Dan kalau Anda mau cari-cari, Anda korek, siapapun Anda korek, pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi yang namanya cancel culture, justru kesalahan inilah yang di blow up, sehingga mendiskreditkan pengaruh daripada orang ini, menyingkirkan orang ini. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi menyinggung perasaanku. Aku gak suka perasaanku disinggung. Sehingga orang itu yang menyinggung perasaanku harus disingkirkan.
Gimana menyingkirkan dia? Oh, gampang. Aku sudah tahu kelemahannya. Aku tahu dia punya dosa juga. Oh, apalagi sekarang ada jejak digital. Jadi akhirnya orang itu kehilangan pengaruhnya, kehilangan karyanya. Jadi sekali lagi Anda harus berhati-hati, bukan berarti manusia tidak boleh tersinggung. Anda punya perasaan, kita semua manusia biasa, kita punya perasaan. Tetapi jangan izinkan ketersinggungan kita berubah menjadi kebencian, kebencian menjadi pengkhianatan. Pengkhianatan akhirnya kita mulai mencari-cari kelemahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa banyak orang Yahudi yang dibunuh oleh Nazi di Jerman? Ini mengilustrasikan kata mengkhianati tadi, saling menyerahkan. Rupanya yang menyerahkan mereka sebenarnya orang Jerman, tapi Yahudi. Siapa yang mengungkapkan identitas mereka? Tetangganya sendiri, saudara. Tetangganya kasih tahu ke polisi rahasia Jerman, ini tetanggaku ini Yahudi. Akhirnya mereka ditangkapin, saudara. Karena tetangganya, saudara. Jadi memang benar kalau dikatakan bahwa yang seringkali paling berpotensi menyakiti kita adalah orang yang paling kenal dengan kita. Yesus berkata dengan kata lain bahwa masyarakat akhir zaman ditandai dengan adanya orang yang semakin aktif mengorek, mengekspos, dan mengkhianati orang lain di sekitar. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Berapa sering Anda mendengar berita, membaca berita, si A melaporkan si B ke polisi, ya kan? Si C ya menggugat si D, ya bawa ke pengadilan hanya karena masalah kecil, masalah yang sepele, masalah yang mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi hari ini semua orang kepingin saling memenjarakan satu sama lain, saling mengadili satu sama lain. Bukankah itu bibit-bibit dari cancel culture sudah mulai merambah dunia Nusantara Indonesia? Pencemaran nama baik, penistaan agama, ini pasal-pasal yang ya pemerintah sendiri bilang ini pasal yang abu-abu, bisa diplesetkan, bisa dipakai sesuai kepentingan. Pasal-pasal yang seperti inilah yang seringkali dipakai untuk saling menyerahkan, saling mengkhianati satu sama lain. Saya tahu semua orang di sini, termasuk diri saya sendiri pun, kita pernah berbuat salah dalam hidup ini. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita semua, kalau Anda manusia normal, ya Anda pasti kesalahan Anda kepengen dimaafkan, kesalahan Anda kepengen dilupakan dan diampuni, benar? Tetapi cancel culture tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Cancel culture akan membuat Anda justru dicap. Sekali Anda salah, sekecil apapun, itulah yang menjadi cap, stempel, identitas kehidupan Anda dalam sisa waktu Anda di muka bumi ini. Karena cancel culture itu akan menggali kesalahan tersebut, bahkan membumbuinya, ya kan, supaya makin heboh, makin seru. Ditambah garam, tambah merica, ya kan, supaya hasil olahannya lebih sedap. Itulah cancel culture. Tujuannya saling menjatuhkan, saling mendiskreditkan satu sama lain, termasuk sesama sahabat. Karena itu saya mau katakan bagi Anda yang adalah orang tua, yang punya anak-anak yang millennials, mereka sangat familiar dengan dunia medsos, ajarkan kepada mereka, jangan saling menghancurkan di dunia maya, di dunia virtual. Berhenti saling menghujat, saling menghina satu sama lain. Kita hidup di budaya yang memuliakan kebencian, yang meninggikan pelecehan, yang mengagungkan eksploitasi. Tapi mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia.
Yang kedua, budaya cancel culture ini dikatakan di ayat yang ke-11. Di sana Yesus berkata, akan banyak nabi palsu yang bermunculan. Artinya apa? Budaya cancel culture, karakteristiknya yang kedua adalah ini budaya yang penuh dengan tipu daya. Betapa mudahnya sekarang menipu seseorang. Dengan medsos, dengan teknologi yang tersedia. Oh, gampang sekali Anda menyebarkan hoax, menyebarkan penipuan. Dan banyak orang akan forward. Akhirnya termultiplikasilah penipuan itu. Dan makin mudah untuk melakukannya. Dan saya mau katakan ada survei di Amerika yang menunjukkan bahwa mereka yang berusia manula, ya, yang sudah masuk kelompok manula, mereka lah yang paling rentan. Dan saya percaya itu bukan saja di Amerika, di Indonesia pun kelompok manula ini yang paling rentan terhadap tipu daya. Tahukah Anda tahun 2020 di Amerika Serikat, warga negara yang senior, artinya usia 65 tahun ke atas, kehilangan lebih dari $1 juta karena penipuan online. Lebih dari 100.000 orang ludes hartanya. Anda bisa bayangkan, usia di atas 65 tahun, mungkin penghasilannya pun sudah pas-pasan. Mungkin dia cuma hidup dari bantuan sosial, mungkin dia cuma hidup dari uang pensiunan dia. Ludes hartanya, saudara. Karena tipu daya, karena penipuan online. Rata-rata mereka kehilangan $9.000. $9.000 berapa, saudara? 100 juta lebih ya, rupiah. Usia di atas 65 tahun. Dan hampir 2.000 orang kehilangan lebih dari $100.000 karena penipuan yang terjadi baik melalui medsos, melalui telemarketing. Banyak cybercrime yang terjadi hari-hari ini. Anda harus memperlengkapi diri, waspada, punya hikmat, jangan serakah, ya kan? Itu kuncinya, saudara. Apalagi kalau ditawarin uang, siapa sih yang nggak mau uang hari-hari ini? Semua orang kepengen punya banyak uang, cepet lagi, nggak perlu kerja lagi. Semua orang akan tergiur, tapi Anda perlu hikmat. Bahkan saya mau katakan ini mungkin akan terdengar tidak seperti Kristen. Tetapi saya mau katakan hati-hati jadi orang baik hari-hari ini. Karena orang baik sangat mudah untuk diperdaya. Sangat mudah untuk diperalat. Sangat mudah untuk ditipu dan diperdayakan. Saya tidak mendorong Anda menjadi orang yang jahat. Tetaplah jadi orang yang baik. Bahkan Anda harus tingkatkan perbuatan baik Anda. Tetapi saya mau katakan lengkapi itu dengan hikmat. Kita perlu hikmat. Hanya karena orangnya bermulut manis, ya kan, mukanya muka yang kasihan banget, bukan berarti dia adalah orang yang patut ditolong. Anda harus punya hikmat. Anda harus dengar-dengaran suara roh yang hidup dipimpin oleh roh. Karena ada orang-orang tertentu di dunia ini yang mereka membutuhkan pertolongan. Ya seperti, ya sorry terkadang kasar, saudara. Ya kadang-kadang Anda melihat anjing itu lemes. Anda tahu anjing itu kelaparan. Begitu Anda kasih makan, Anda kasih minum, kekuatannya kembali. Rupanya kekuatannya dia pakai untuk menyerang Anda dan menyakiti Anda. Ada orang-orang yang seperti itu. Mereka kehilangan seolah-olah lemah. Begitu Anda tolong, dia gigit Anda. Anda tolong, ya Anda yang dihancurkan sama orang itu. Jadi kita perlu hikmat. Hidup di tengah budaya cancel culture, Anda perlu hikmat. Bukan berarti terus kita menjadi orang yang penuh curiga, selalu ya ragu-ragu menolong orang lain. No, bukan itu maksudnya. Anda perlu hikmat, Anda perlu kepekaan. Dan ini hanya bisa didapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan melalui hubungan relasi yang baik dengan Roh Kudus.
fake people, fake product, fake news, fake friends, semuanya hadir melalui teknologi. Karena itu jangan terlalu gampang untuk meneruskan informasi. Ya, kadang-kadang saya sangat-sangat menyayangkan, saya nggak kebayang bagaimana sih, ya, itu di grup pendeta-pendeta pun kadang-kadang, aduh, informasi itu yang salah pun di forward, ya kan, hal-hal yang sudah kalau Anda punya akal sehat aja, Anda sudah tahu ini hoax, di forward juga, saudara. Saya kadang-kadang, aduh, ini pendeta, gembala, saudara. Ditegur, ya kan, kadang-kadang kan ada yang suka bales tuh, ini hoax pak. Ngomongnya apa? Bukannya, oh sorry ya, salah. Enggak, ngomong, ya nggak apa-apa sih, buat jaga-jaga. Loh, udah jelas-jelas hoax, saudara. Masih ngeyel. Saya bingung, saudara. Tinggal bilang, oh, ups, sorry, salah. Selesai urusan. Ini enggak, sudah tahu salah membela diri lagi, saudara. Dan karena tadi banyaknya kedurhakaan, orang bisa saling menyerahkan, saling mengkhianati, dan kemudian banyaknya tipu daya. Yang ketiga, ayat yang ke-12 dari Matius 24. Budaya cancel culture akan memunculkan banyak orang-orang yang hidupnya kesepian. Akhirnya apa? Karena terlalu banyak hoax, terlalu banyak hal yang dia tidak tahu pasti. Karena terlalu banyak ya tipu daya, terlalu banyak orang yang saling mengkhianati. Ya aku pun ya aku nggak suka, perasaanku tersinggung. Akhirnya apa? Mereka mengisolasi diri. Inilah budaya cancel culture, budaya yang penuh dengan isolasi diri, yang akhirnya mengakibatkan banyak orang kesepian. Tidak mau lagi punya teman, tidak mau lagi menjalin hubungan dengan sesama. Kenapa? Takut disakiti. Padahal untuk suatu hubungan bisa berjalan dengan baik, Anda perlu keterbukaan. Tetapi ketika Anda terbuka, Anda mengakui kelemahan Anda mengakui kekurangan Anda, justru kekurangan dan kelemahan Anda bisa dipakai untuk menyerang Anda. Gimana hubungan itu bisa berjalan baik? Akhirnya orang berkata, udahlah, lebih baik aku sendiri aja deh. Lebih baik aku di rumah saja. Gak perlu punya temen, gak perlu ngobrol sama orang. Akhirnya apa? Alkitab katakan orang yang suka menyendiri akhirnya menjadi semakin egois, semakin mementingkan dirinya sendiri, semakin merasa bahwa hanya dia yang benar, orang lain semuanya salah. Itu ada ayatnya, saudara. Amsal 18 ayat 1 kalau tidak salah, nanti Anda buka. Orang yang suka menyendiri, ya akhirnya dia cuma mau memenuhi keinginannya sendiri. Ya, Amsal, benar ya ayatnya ya. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi orang yang kuper. Tapi tidak bisa disalahkan karena dia juga takut tertipu, takut disakiti. Jadi budaya cancel culture akan menciptakan banyak orang, makanya dikatakan oleh Yesus, kasihnya menjadi dingin. Kasihnya menjadi dingin. Ada disconnection dengan komunitas. Karena itu kita harus mendengar bagaimana memerangi cancel culture. Salah satunya kita harus mendengar nasihat firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya tahu di rumah itu nyaman banget. Tetapi tahukah Anda GBI Mount Hermon sudah melakukan ibadah on-site juga. Di sini, mungkin bukan di tempat yang Anda sudah terbiasa. Ya, di rumah ini, ya kita lakukan ibadah on-site. Kalau Anda punya waktu, Anda punya kekuatan, Anda punya kesehatan, mari kita datang. Karena firman Tuhan katakan, supaya kita tidak menjadi orang yang egois, orang yang kesepian. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan kita harus semakin giat
melakukannya menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Haleluya.